Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita. Pagi ini kita akan membahas tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, yang mungkin juga ditambah dengan penjelasan dari tafsir-tafsir yang lain. Wa nazala raddan liqaulil yahudu wa nazala raddan liqaulil yahudi lamma daraballahu al-mathala bizzubab. Dan turunlah untuk menolak atau karena menolak perkataan Yahudi ketika Allah membuat perumpamaan dengan lalat. Fi qawlihi wa iyuslibhumuz zubabu syai'a. Dan laba-laba dalam firman Allah kama salil angkabut. Apa perkataan Yahudi? Ma aradallahu bizikri hadhil asya. Ma aradallahu bizikri hadhil asya'i al-khasisah. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi Bapak Ibu, ayat yang kita baca pada pagi hari ini surat Al-Baqarah ayat ke-26. Asbabun nuzul atau penyebab dari turun ayat ini adalah orang-orang Yahudi maupun orang munafik di Madinah atau di Mekah, kaum musyrik Mekah, karena mereka menolak Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Allah menantang mereka untuk membuat semisal Al-Quran, satu surah saja atau satu surat saja, namun mereka tidak mampu. Jadi apabila mereka gagal dalam menjawab tantangan Al-Quran, mereka mencari jalan lain untuk
menyerang Al-Quran, untuk menyerang Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mencari-cari kelemahan dari isi Al-Quran. Jadi sebelumnya Allah menurunkan dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu bahasa Awaknya apa tuh artinya? Lawah. Kemudian juga surat Al-Hajj ayat 73, yaitu tentang lalat. Allah membuat perumpamaan dengan lalat dan dengan laba-laba. Lalu mereka mengatakan mereka meremehkan isi Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa perumpamaan tersebut tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab aku, apalah cerita Al-Quran itu? Lalat, laba-laba, keledai yang buruk. Bahkan dalam Al-Quran ada perumpamaan diberikan Allah seperti anjing yang lidahnya selalu menjulur, yalhas. Allah memberi perumpamaan itu tentang umat Nabi Musa. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyerang Al-Quran, untuk meremehkan Nabi Muhammad, untuk agar orang yang beriman itu menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Atau ada orang yang cenderung ingin beriman merasa ragu-ragu untuk beriman. Jadi itulah latar belakang dari turunnya ayat ini. Dia apa namanya itu? Asbabun nuzul, penyebab dari turun ayat. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang turunnya itu didahului oleh peristiwa, oleh kejadian, atau oleh pertanyaan dari sahabat Nabi. Itu disebut dengan asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat. Tapi tidak sadoero, tidak seluruhnya ayat itu yang memiliki asbabun nuzul. Jadi apa faedahnya kita mengetahui asbabun nuzul itu adalah salah satu metode yang membantu kita untuk bisa memahami ayat itu dengan tepat. Sama dengan sebelumnya membagi contoh tentang ayat tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Innas safa wal marwata min sa'airillah. Faman hajja aw yatamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Jadi Safa dan Marwah itu sebagian dari syiar Allah. Siapa yang sa'i antara Safa dan Marwah, maka dia tidak berdosa. Jadi kalau orang tidak memahami asbabun nuzul ayat ini, dia bisa mengambil kesimpulan yang salah, mengambil hukum yang salah. La junaha artinya tidak berdosa. Kalau tidak berdosa artinya apa tuh? Mubah atau harus. Sedangkan sa'i itu adalah salah satu dari rukun haji. Jadi itu salah satu faedah mengetahui asbabun nuzul. Jadi ayat yang turun adalah innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat, artinya menjadikan perumpamaan. Perumpamaan apa saja nyamuk.
Ma, apa maksud ma itu dijelaskan dengan kata setelahnya yaitu ba'udatan. Ma itu sesuatu. Jadi ba'udah itu mufrad kata bentuk tunggal dari al-ba'ud. Al-ba'ud, ba'udah. Al-ba'ud bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya adalah ba'udah. Apa itu ba'udah? Nyamuk yang kecil. Jadi ba'udah itu ditafsirkan, diterjemahkan oleh guru-guru kita, ulama kita di Indonesia dengan nyamuk. Tapi kalau kita cari dalam tafsir Jamal, ternyata ba'udah itu bukan nyamuk, tetapi adalah sejenis makhluk yang sangat kecil yang menggigit, yang gigitannya itu menyakitkan, dan bahkan makhluk yang kecil itu bisa memiliki belalai, dan belalai itu bisa menembus kulit unta, kulit kerbau. Kulit belalai itu enggak. Dan bahkan bisa menyebabkan kematian dari unta. Dia memiliki 6 kaki, memiliki 4 sayap, memiliki ekor, dan memiliki belalai. Dan belalai itu sangat tajam. Kulit kerbau kan tabal, enggak? Bisa tembus dia. Itu maksud dengan ba'udah. Fama fauqah, atau yang lebih besar darinya. Ai akbaru minha, ai la yatruku bayanahu lima fihi minal hukmi. Jadi yang dikatakan malu itu adalah suatu sifat yang meliputi jiwa yang membuat seseorang itu ingin meninggalkan penyebab dari malu itu. Contoh, kita memakai baju merah. Karena kita memakai baju merah itu, kita malu. Jadi kalau kita malu, apa akibatnya? Akibat dari rasa malu memakai baju merah tadi, akibatnya apa? Kita tinggalkan memakai baju tadi, tidak jadi dipakai. Nah, jadi kalau kita pakaikan ke ayat itu, Allah kalau malu membuat perumpamaan makhluk yang kecil, tentu Allah meninggalkan tidak membuat perumpamaan dengan makhluk yang kecil. Tapi Allah tidak malu, jadi akibatnya tidak ditinggalkan Allah. Allah tetap membuat perumpamaan dengan makhluk yang kecil. Jadi itu ditafsirkan dengan ai la yatruku bayanahu lima fihi minal hukmi. Artinya Allah tidak meninggalkan untuk menyatakan perumpamaan itu, karena di dalam perumpamaan itu ada hikmah. Minal hikam boleh juga, minal hikmah, ada hikmah. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahu, maka mereka mengetahui sesungguhnya perumpamaan itu ai al masalu al haq, sesungguhnya perumpamaan itu adalah kebenaran. Artinya as-sabit al-waqi' mauqa'ahu, artinya adalah perumpamaan itu tetap kukuh di tempatnya. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala, apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini.
Masalah menjadi tamyiz ai bihadzal masal. Wa ma istifham ingkar. Jadi ma itu adalah untuk istifham, artinya adalah kata tanya. Apa? Yudillu bihi, Allah menyesatkan ai bihadzal masal, dengan perumpamaan itu akan kebanyakan dari kebenaran, likufrihim bihi, karena mereka kafir dengan perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi hidayah, memberi petunjuk dengan sebab perumpamaan itu akan kebanyakan manusia, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, li tasdiqihim bihi, karena mereka membenarkan perumpamaan itu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik, yaitu al-kharijina an ta'atihi, yaitu mereka yang keluar dari mentaati Allah. Jadi mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik meremehkan, menyerang isi Al-Quran. Kenapa Al-Quran memuat perkara remeh-temeh? Jadi Allah mengatakan orang-orang beriman, walaupun perumpamaan itu adalah perumpamaan yang remeh, yang kecil, tetapi mereka tetap yakin bahwa apa yang diwahyukan Allah itu adalah al-haq, kebenaran. Kalau tidak tercapai di pikirannya, tetap beriman. Itu ciri-ciri orang beriman. Di walaupun tidak sampai akalnya kesinan, pikirannya kesinan, tapi nya tetap berprasangka baik bahwa dengan perumpamaan itu Allah ingin menyampaikan suatu kebenaran. Jadi walaupun remeh, walaupun kecil, tapi tidak bisa dianggap remeh. Ini terbukti dengan kemajuan ilmu pengetahuan sampai kini, benda-benda remeh-temeh itu pun diteliti oleh ilmu pengetahuan. Sampai kini kita masih dihebohkan oleh benda yang kecil, ya enggak? Tidak nampak. Apa namanya itu? Virus. Virus itu lebih kecil lagi dari nyamuk tadi. Nyamuk masih nampak enggak? Ya. Lalat masih nampak. Tapi virus beribu-ribu kali, mungkin beratus-ratus kali atau beribu-ribu kali lebih kecil dari nyamuk. Tetapi itu kini yang membuat manusia kelabakan di seluruh dunia. Kalang kabui ya enggak. Jadi kini kita musuh kita bukan harimau. Bukan bukan macan, bukan binatang buas yang menyerang manusia, tapi makhluk halus yang tidak nampak. Dan itu menurut penelitian orang kesehatan ada yang menyebabkan kematian, menyebabkan sakit parah. Nah, jadi itu salah satu al-haq, itu kebenaran yang ada di balik perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Jangan diremehkan masalah-masalah kecil. Jangan kita anggap enteng masalah-masalah yang mungkin menurut kita itu remeh. Jadi kalau orang beriman, kalau belum tercapai di pemikirannya, kalau Allah mewahyukannya, meyakini. Kalau lah tercapai di pemikirannya, maka keimanannya bertambah kuat. Jadi banyak di kalangan ilmuwan, terutama di barat itu, mereka masuk Islam setelah melakukan penelitian, meneliti benda-benda yang halus.
bukan karena meneliti benda-benda yang kasat mata yang nampak. Ada contohnya ilmu barat itu meneliti dedaunan itu. Nah, kan ada dalam Al-Quran tak? Seluruh makhluk di bumi itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tumbuh-tumbuhan. Kalau orang yang belum sampai ilmunya ke sana, dia tentu akan mendustakan Al-Quran. Mangalo daun gue bertasbih. Tapi ada ilmuwan barat meneliti dengan alat yang sangat canggih yang bisa merekam getaran-getaran suara yang dihasilkan oleh dedaunan itu, dan setelah divisualisasikan getaran itu ternyata memang berupa kalimat tasbih. Setelah itu dia masuk Islam. Jadi itulah orang yang beriman, dia tetap meyakini kebenaran Al-Quran walaupun belum, perumpamaan tadi belum bisa dicapai oleh akal pikirannya. Jadi karena itu Allah menambah hidayah. Jadi dalam belakang tadi, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan dengan sebab perumpamaan itu akan kebanyakan dari orang-orang kafir. Dan Allah memberi petunjuk dengan akan kebanyakan dari orang yang beriman. Jadi orang kafir dengan sebab Allah memberi perumpamaan itu mereka bertambah kafir. Sebelumnya nyolah kapie. Dengan ada ayat perumpamaan yang kecil-kecil tadi, masalah yang kecil tadi, bertambah kekafirannya. Tuh. Sebetulnya kaji itu. Kaji remeh-temeh. Jadi bertambah kekafirannya dengan sebab meremehkan isi Al-Quran. Orang yang beriman karena mereka membenarkan perumpamaan itu, imannya semakin bertambah, semakin bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdi bihi katsira. Allah memberi hidayah dengan sebab perumpamaan itu akan kebanyakan dari orang-orang beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Jadi kalau fasik itu secara bahasa artinya adalah durhaka, lawan dari taat. Dalam Al-Quran kata-kata fasik itu sering digunakan untuk menyatakan kekafiran. Jadi dalam Al-Quran itu lebih biasa tuh yang disampaikan fasik tapi maksud adalah kafir. Tapi kalau dalam hukum Islam fasik itu berbeda dengan kafir. Fasik artinya adalah belum lagi menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, atau belum lagi menghentikan atau menjauhi larangan Allah. Mulai beriman tapi perintah Allah hendak dikarajokan, larangan Allah hendak dihentikan. Itu disebut dengan fasik. Mulai beriman tapi alun lai mengarajokan sembahyang, contoh itu fasik. Di orang yang fasik itu salah satunya adalah tidak boleh menjadi wali nikah. Itu akibatnya. Tidak boleh menjadi saksi kalau punya beriman. Itu perbedaan antara kafir dengan fasik dalam segi hukum Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi kalau kita lihat ayat ini sepintas lalu tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Tetapi setelah kita kaji, kita teliti, ternyata ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang Allah menantang orang kafir untuk membuat Al-Quran, membuat karangan semisal Al-Quran. Karena mereka gagal,
mereka mencari-cari jalan lain untuk menjatuhkan Al-Quran, menjatuhkan Nabi Muhammad dengan cara mencoba mencari kelemahan isi Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab kritikan mereka itu bahwa Allah tidak akan pernah malu atau Allah tidak akan pernah meninggalkan membuat perumpamaan yang kecil, perumpamaan yang kecil sekalipun, karena di balik perumpamaan itu ada mengandung kebenaran, ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi orang yang beriman, mereka akan tetap beriman dan akan bertambah keimanannya, sementara orang kafir akan bertambah kekafirannya, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, demikian tafsir dari ayat ke-26 surah Al-Baqarah. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.